Oke, kalau kita berbicara manage kolega yang selevel ya, kira-kira persepsimu seperti apa? Nah, ini seru deh kalau kita ngomongin kolega, karena banyak orang itu ngomongin leader itu kan ke tim, tapi ke kolega itu gimana? Tapi kalau aku boleh ngambil kesimpulan, satu kata kunci untuk bisa berhubungan dengan kolega ini adalah bagaimana kita bisa menginfluence mereka. Kalau kita ngelihat ketika kita mau mengeksekusi pekerjaan kita atau apapun gitu ya, kan nggak semua itu bisa kita jalankan sebenarnya. Betul. Kita itu butuh orang lain, selalu butuh orang lain. Nggak semua hal yang ada di kita itu bisa kita kerjakan sendirian. Kita butuh berkolaborasi. Nah, sayangnya adalah kita nggak akan bisa kolaborasi kalau kita nggak bisa menginfluence orang lain melakukan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena kalau kita ngomong kolaborasi itu kan 2 pihak, 3 pihak, 4 pihak menjalankan satu hal gitu. Nah, sedangkan kalau dalam angle leadership kan kita mempengaruhi mereka untuk melakukan yang kita inginkan secara nggak langsung kan gitu. Nah, maka dalam hal ini kemampuan interpersonal itu harus bagus sebenarnya. Ya, itu kata kuncinya sebenarnya, kemampuan interpersonal. Betul, kan? Kita harus nggak boleh, nggak usah lah, aku mah nggak ada kepentingan sama dia, nggak usah lah bangun hubungan baik, nggak bisa. Kita nggak tahu nih ke depannya kita butuh support ke dia ini dalam hal apa nih. Maka kita perlu untuk mulai bangun hubungan baik kepada semua orang. Jadi hubungan interpersonal kita harus bagus. Nah, karena kalau hubungan sudah baik, ya harapannya gini, kalau kata orang, Warren Bennis itu pernah bilang gitu, bahwa trust itu adalah pelumas yang akan mempermudah pekerjaan kita apapun itu. Trust ya? Trust kepercayaan. Itu. Betul. Maka kemampuan interpersonal ini akan bagus kalau trustnya sudah terbangun dengan orang lain. Nah, maka ya bagaimana kita kemudian bangun hubungan baik dengan semua orang. Nggak cuman, karena dia ada keperluan sama aku sama dia doang. Nggak boleh, harus sama semuanya nih. Kenapa? Ya tadi itu, ketika kita menjalankan praktik organisasi, kita perlu bantuan banyak orang. Yang itu seringkali kita nggak tahu, ternyata aku butuh bantuan dia. Kalau sebelumnya kita nggak bangun hubungan baik, dia nggak akan mau tuh bantuin kita gitu. Kalaupun mau ogah-ogahan gitu. Itu sih yang aku lihat dari bagaimana kita mimpin peers ya. Hubungan kita harus bagus, interpersonal. Menarik. Jadi kalau menurutku sih tambahan dikit ya. Kalau ngomongin peers, ya selain ngomongin interpersonal, sebenarnya ini juga agak di buku ini juga disebutin kalau nggak salah. Jadi kita ya, karena kita kan kalau kita ngomongin peers, ya ini nyambung dengan tadi masalah office politik sebenarnya. Kan mungkin office politik itu satu hal yang kayaknya tidak terelakkan ya. Iya, pasti ada. Pasti ada sih. Nah, bagaimana kita ketika manage tim itu sebenarnya, aku nggak tahu ini suatu hal yang apa istilahnya? Apa sih? Praktikal atau enggak? Tapi buku ini menyebutkan hindari office politik, Van. Oh iya. Ada kan? Iya. What do you think, Van? Aku sih setuju agak setuju nggak setuju sebenarnya, karena office politik itu ada, dan somehow at some point untuk sampai ke level tertentu kita harus nyemplung juga gitu kan. Iya. Tapi di satu sisi memang agak kontraproduktif, karena ya tadi ketika kita sedikit bermain politik kan otomatis kita akan terlihat lebih menonjol kan. Iya. Sehingga peers ini kadang juga akan ya ibaratnya kalau misalkan tahu crab mentality nggak sih, mentalitas kepiting. Ketika ada kepiting itu kan kalau misalkan dari satu ember gitu ya, ada satu kepiting yang mau keluar dari ember kan temennya narik. Betul. Temennya nggak suka ditarik. Jatuh lagi temennya. Jatuh lagi kan akhirnya. Jangan sampai ada yang menonjol. Somehow kan mentalitas akan muncul. Tapi kalau kita nggak beroffice politik juga kayaknya gimana ya? Nah, kembali ke definisi politik dulu itu apa sebenarnya kan? Karena kalau kita ngomong definisi politik ini kan netral, suatu tools yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu ya, baik tujuan bersama, tujuan individu gitu kan. Nah, yang dimaksud di buku ini mungkin ketika office politik sudah mengarah kepada hubungan yang tidak sehat. Orang saling memanfaatkan gitu loh. Orang saling memanfaatkan yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan di belakang. Wah, aku ternyata hanya dimanfaatkan dia. Wah, ternyata dia seperti ini kan ada tujuan tertentu, tujuan terselubung. Itu menjadi membuat trust-nya kan jadi jatuh. Sedangkan trust itu kan hubungan itu kan dibangun dari trust. Nah, itu mungkin yang kemudian bikin ya jangan terjebak dalam office politik. Mungkin kalau aku berubahnya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi yang efektif gitu. Bagaimana saling memanfaatkan tapi untuk mencapai tujuan positif bersama. Win-win lah
aku mencapai tujuanmu, kamu mencapai tujuanmu. Kalau politik kan seringkali di akhir-akhir aku mencapai tujuanmu, aku tidak mencapai tujuanku. Gitu. Senggol-senggolan Iya, saling sikut Saling yang sikut. akhirnya kesannya negatif. Maka mungkin memang benar sepakat office politik dalam konteks yang negatif. Tapi mungkin saling membantu, saling berkolaborasi dalam yang lebih positif itu menjadi penting gitu. Dan mungkin satu hal yang juga menarik ya terkait ini terlepas ngomongin office politik ya, karena menurutku itu make sense sih ketika memang politiknya tidak sehat ya kita bisa hindari ya. Tapi yang karena bisa jadi itu malah kontraproduktif kan. Karena kan at the end of the day organisasi pengen mencapai sebuah result dan ketika apa yang dilakukan ini termasuk office politik tadi tidak mencapai result ini ya kita perlu hindari gitu. Betul, Seperti itu. Betul. Satu lagi yang juga kalau nggak salah ada di buku ini adalah ngomongin networking. Atau ada atau nggak aku lupa. Tapi kalau menurutku ketika kita manage kan kita rekan kerja itu kan tidak hanya di satu bagian kan. Banyak bagian di sekitar kita juga banyak. Bagian operasional misalkan. Selevel kita banyak, tapi kan kita dalam kesehariannya bekerja dengan bagian-bagian lain yang mungkin selevel juga kan. Betul. Atau mungkin bahkan lebih tinggi, tapi secara struktur meskipun misalkan dengan manajer bagian lain gitu kan. Tapi kan itu tidak ada hubungan struktural dengan kita. Betul. Nah, satu hal juga penting ya, tadi yang juga ini merupakan salah satu dan untuk melakukan ini perlu interpersonal skill yang baik adalah networking. Jadi bagaimana kita bisa mengenal orang tidak hanya di bagian kita, tapi di bagian yang lain juga. Karena at some point pasti gini, kan kita mau koordinasi dengan siapa karena bingung kan. Tapi kalau kita tahu tuh sama si itu bagian IT dia paling ngerti nih kalau ngomongin gini-gini. Sama si itu tuh di bagian HR paling ngerti kalau ngomongin masalah ini gitu kan. Atau mungkin kita mau cari kebutuhan nyari siapa kita tinggal cus gitu aja lebih cepat kan. Akhirnya pekerjaan juga akan lebih efektif. Nah itu juga salah satu manage yang kesamping tadi yang itu juga sebenarnya diperlukan oleh seorang leader. Betul. Ribet ya leadership ya ternyata ya. Iya kompleks tadi karena banyak yang perlu perlu kita improve dalam diri kita ya untuk bisa jadi leader yang efektif gitu. Nggak bisa cuman aku punya tools lah cara untuk memimpin tim. Nggak bisa, nggak tiba-tiba kita punya tools untuk memimpin tim kita jadi leader, nggak. Kita perlu punya kemampuan untuk menjalankan peran kita as leader dengan baik. Ya itu yang bikin akhirnya nggak semua orang bisa leader kan? Iya betul. Walaupun katanya adalah setiap orang adalah leader, tapi kenyataan lagi di lapangan di dunia kerja nggak semua orang bisa leader. Bahkan banyaknya manajer di perusahaan yang fokus pada bagaimana menjalankan tasknya dia kan. Yang penting kerjaanku beres, mau kerjaan timku nggak beres terserah, nggak tahu gimana caranya harus selesai gitu. Manajer berpikirnya gitu. Ngomongin manajer sama leader tadi, bahkan di bukunya disebutin kan kalau misalnya as manager kan juga dikasih task juga kan, mereka juga punya banyak task kan. Bahkan di buku ini disebutin bahwa kalau misalkan ya ketika kamu jadi leader untuk memimpin bawahan ya, ini kita baliknya ke konteks memimpin bawahan tadi agak lompat-lompat tapi baru saya pikiran. Even misalkan kamu ada task ya, as long as itu bukan something yang urgent, tunda aja nggak apa-apa. Coba deh kamu luangin waktu buat ngerti bawahanmu. Observe ada kendala apa, ngobrol gitu kan, one on one lah, let's say, atau kasih feedback, karena itu akan memberikan rasa bahwa gue ada leader ya, leader gue peka ya, leader gue care ya, itu kan juga satu hal yang penting juga gitu, karena somehow ketika leader itu very task based ya, ini juga experience juga. Aku pernah ada satu tim gitu ya, kan beberapa ya berkarir bertahun-tahun kan udah ada ngerasakan banyak tim ya. Ada leader yang dia leadernya sangat strong banget di interpersonal. Itu timnya asik. Kerjanya berat, lembur. Oh iya man. Kayaknya kerja 8 sampai 5 itu hanya wacana belaka ya. Every time. Almost every day nggak ada kerja 8 yang pasti lebih. Tapi enjoy kenapa? Karena leadernya pinter ngelola timnya. Iya. Jadi every people tuh sangat-sangat menikmati lah waktu kebersamaan sangat-sangat menikmati. Dan aku juga pernah di kondisi yang dan ketika ngobrol gitu ya, obrolan itu bisa kemana-mana gitu. Bahkan salah satu ciri kedekatan itu kalau udah ceng-cengan satu sama lain kan. Iya, betul. Kayak kita udah deket sama orang kalau kita udah berani ngecengin orang ini karena tanpa takut dia tersinggung. Karena kita tahu orang dia nggak akan tersinggung gitu kan. Betul. Dan juga, aku juga pernah di kondisi yang timnya yang mainnya very task based banget. Wah itu ketemu ngobrolnya apa kerjaan. Kerjaan. Jadi bayangin ya,
waktu istirahat ngumpul ngobrol apa kerjaan, lagi-lagi ngomongin kerja. Jadi kayak bener-bener ya itu bukan satu hal yang buruk ya, karena lagi-lagi ya itu setiap emang orang kerja, punya masing-masing ya. Karena kan emang kerja kan tujuannya bekerja kan, bukan. Betul. Ya ada bahkan ada yang bilang orang tuh kerja ya kerja bukan cari temen gitu. Iya. Ya sama, tapi kalau experienceku punya teman di kerja enak juga sebenarnya. Iya, karena emang kan kerjaan kita bukan sendirian di hutan gitu kan. Iya, bener, Kita kan? kerja dengan orang kan. Pasti ada interaksi dengan orang Iya. gitu loh. Somehow itu tadi, maksudnya dengan leader yang very task based, yang benar-benar kerja, jadi jarang ada waktu buat ngobrol, one on one. Timnya nggak nyaman. Kalau nyaman nggak nyaman mungkin orang beda-beda ya, karena ada yang suka dengan seperti itu, ada enggak. Tapi yang dirasakan adalah hubungannya sangat-sangat terasa profesional kan. Iya. Jadi keterikatan personal antar tim, antar individu itu nggak kerasa di sana. Itu yang dirasakan ya. Akhirnya ya suasana kerja kalau nyaman nggak nyaman relatif ya, tapi biasanya kurang nyaman. Iya. Tapi Nggak asik gini ya. Kalau tadi dirimu bilang gini, ada orang kerja yang nggak untuk cari teman gitu ya, misalkan. Tapi coba kita ke diri kita masing-masing deh. Gini. Apa sih hal yang paling kamu kangenin di kantor? Dibanding sekarang gitu ketika di rumah. Oh oke. Temen sih sebenarnya. Temen kan? Karena somehow gini. Temen. Memang ada yang bilang kayak gitu ya, misalnya. Dan atasan, percayalah kalau atasanmu nggak enak, kamu tidak akan nyaman. Iya sih emang. Kita kemarin baru ngobrol kan, Iya, di perusahaan satunya kan. Yang bilang nyaman kan leader pada akhirnya gitu. Iya. Ujung-ujungnya karena memang ada risetnya, ternyata setelah di riset, leader kan. Iya, people itu live leader. 85% orang Kristen itu Iya. ketika ditanyain, bukan karena kerjanya nggak nyaman atau apa enggak, leadernya nggak enak. Walaupun kadang dibalut dengan iya ini aku sudah butuh tantangan, itu hanya dibalut aja sebenarnya. Intinya dia nggak ada problem dengan leadernya. Bahkan aku ada loh sampai sekarang leader yang zaman awal-awal berkarir dulu yang sampai sekarang masih kontak kan, masih nanya kabar, ya meski masih bercanda-bercanda gitu ya, karena emang ya itu tadi yang gue bilang ya, orangnya sangat orangnya people based banget gitu. Ya itu sih, itu sama yang sebenarnya apa ya, yang bikin enjoy di kerja salah satunya itu Betul. leader. Friendship ya, meskipun memang kita bisa akui friendshipnya sampai tataran tertentu. Betul. Kan nggak kayak kita yang bisa sampai 13 tahun ini kan. Iya, Ya, iya. sama ada juga sih yang kayak gitu sih tapi ya. Tapi kalau kamu sudah kerja 20 tahun mungkin di perusahaan. Ya betul juga sih ya. Gitu. Ya itu sih. Oke. Sip. Gak kerasa kita sudah ngobrol hampir 40 menit kayaknya, 30-40 menit gitu ya. Sejam ya. Oke, berarti sama nanti terakhir Fadli boleh silakan kesimpulannya apa setelah baca buku ini, nanti dari aku juga ada. Silakan. Kesimpulannya adalah klik keranjang kuning. Klik jualan lagi. Enggak, kita nggak ada jualan-jualan guys. Intinya adalah leader itu tidak sesimpel gini. Intinya ya kesimpulannya adalah ketika kita di organisasi kita akan selalu berada banyak di posisi tengah. Itu dulu. Ya, kita akan banyak di posisi tengah. Kalau nggak bawah banget, atas banget, tengah. Tapi tengah ini yang layarnya paling panjang. Jadi Betul. Dan ketika kita berada di posisi tengah, yang kita manage itu banyak, nggak hanya tim, tapi kita juga harus bisa manage atasan, kita harus bisa manage diri sendiri, ya itu di level manapun, dan kita harus bisa manage peers kita, kolega. Yang ini akhirnya membuat menjadi leader itu suatu hal yang menantang sebenarnya, dan memang untuk sampai ke level itu butuh ilmu, ya, karena kalau nggak tahu itu juga nggak tahu, ya. Kalau nggak baca buku ini nggak akan tahu kalau ternyata ada 360. Itu yang pertama, dan butuh experience. Ya, butuh hands-on experience yang nanti lama-lama akan terasa juga sih sebenarnya. Betul. Itu sih mungkin. Kalau dari dirimu gimana, Pan? Oke, kalau dari aku ngelihat judulnya kan udah leader tuh 360 derajat, artinya kan semua orang. Maka ketika kita belajar menjadi leader, sebenarnya kita juga belajar menjadi manusia yang baik sebenarnya. Kenapa? Dan coba aja lihat, berarti 360 derajat semua orang kan. Kita harus tahu bagaimana manage semua orang. Maka sebenarnya kan itu esensinya manusia ya. Oh iya, betul. Like kita hidup di dunia ini kan berinteraksi dengan setiap orang gitu. Maka ketika kita menjadi leader yang 360 derajat, kita sedang merenungi dan belajar lagi mungkin menjadi manusia yang seutuhnya. Waduh, ini jadi Berat, kenapa ya? jadi esensial sekali? Jadi fundamental banget ya, spiritual banget ya, jadi manusia seutuhnya. Tapi make sense ya. Nggak pilih-pilih orang kan, kita nggak pilih-pilih orang, kita ajak ngobrol, kita bangun interpersonal skill dengan semua orang, kita mengembangkan semua orang gitu. Kalau diri kita butuh masukan, kita berikan masukan biar dia juga bertumbuh. Artinya ya itu dorongan dalam diri kita yang seutuhnya. Ya, itu menarik sih, itu insight menarik banget sih. Gitu. Sip,
Seru banget obrolan Wah, kita hari ini. Dan di episode ini rekan-rekan, thank you buat rekan-rekan yang sudah menyimak di podcast kita ngobrolin buku yang membahas tentang the 360 derajat leader atau bagaimana menjadi pemimpin yang 360 derajat. Saya Ivan Dana dan rekan saya Fadli. Ada gitu-gitu segala sekarang ya? Ya ada dong. Mengingatkan siapa tuh ada yang baru join di tengah-tengah Atau mau follow Instagram sekalian nggak? Boleh follow Instagram Ivan Dana dan Fadli Moco. Fadli Moco. Dari namanya udah kelihatan ya suka baca gitu ya. Moco itu bahasa Jawa kan? Moco, membaca, betul kan? Betul. Nah, dan terima kasih buat yang sudah menyimak dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.